Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Inwood. Untuk review kali ini kita bakalan ngebahas perfume dari produk lokal gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini saya mau menginformasikan karena si produk ini gitu ya, saya spill aja lah ya. Unusual. Oke, Unusual itu adalah perfume kesukaan saya, terutama kalau bagi kalian yang nggak suka perfume dengan wangi yang dar der dor gitu ya, atau strong gitu ya, untuk SPL-nya strong, habis gitu mulai dari wanginya pun juga sangat kuat gitu ya, projeksinya juga kuat banget. Jadi si Unusual ini menawarkan perfume yang dia memberikan kesan yang pendekatannya tuh lebih intimate gitu teman-teman. Atau kalau misalnya kita uh, bahas SPL gitu ya, SPL-nya mereka ini cenderung ke moderate to low gitu teman-teman ya. Tapi ada beberapa tipe dari manusia yang tidak bisa menerima perfume itu wanginya yang dar der dor, habis itu dia memang punya riwayat penyakit mungkin asma atau yang berhubungan dengan pernafasan atau mungkin syaraf gitu ya. Kalau mereka mencium wangi yang terlalu strong itu malah akan mengganggu kesehatan dari mereka sendiri gitu teman-teman. Nah makanya sih Unusual itu menjadikan satu preferensi perfume yang bisa kalian coba gitu teman-teman. Kalau yang kalian nggak suka gitu ya perfume yang model yang SPL Monster gitu ya, kalian bisa banget coba sih Unusual gitu teman-teman. Nah karena mereka ini istilahnya sedang bangun tidur gitu ya dari hibernasinya yang lama, karena mereka itu kan rebranding gitu ya, yang sudah pernah saya sampaikan di videonya Out of Shower. Akhirnya mereka itu merilis gitu ya, atau membuat ulang. Mungkin ada beberapa itu yang dibuat ulang atau mungkin bisa dijadikan perfume yang baru atau penyempurnaan dari seri sebelumnya gitu teman-teman ya. Jujur untuk yang seri yang terbaru saya belum coba sama sekali, tapi saya punya yang seri lamanya gitu teman-teman. Langsung aja kita coba. This is Unusual Smells Like Nothing. Oke, okay. Nggak cuma ini aja teman-teman ya, karena rilisan yang dulu ketika awal-awal rilis gitu ya, Unusual itu kan rame banget di dunia perfume uh, Indonesia atau di lokal gitu teman-teman ya, karena dia mengusung um, teknologi yang baru gitu teman-teman ya, yaitu menggunakan notes yang namanya ISO A Super gitu teman-teman, yang udah pernah kita bahas di Eccentric Molecules, itu pernah saya bahas sebelumnya. Nah, di tahun sekitar 2022-2023 itu mereka sempat merilis gitu ya, langsung 3 varian yang menggunakan teknologi yang sama gitu teman-teman ya, yaitu Smells Like Nothing, and then saya juga punya Unusual Oris yang botolnya ungu gini, dia cakep banget ya botolnya warnanya. Kemudian sama yang satu lagi dia ngeluarin One of a Kind yang botolnya itu warnanya uh, oranye, oranye gelap gitu ya teman-teman ya. Cuma saya enggak menyertakan pembelian saya atau saya tambahkan di koleksi saya karena menurut saya dari ketiga varian yang rilisnya bareng, mereka kan satu paket gitu ya. Ketika saya sniff, saya coba, memang wangi yang benar-benar paling transparan, bisa dibilang wangi yang sangat invisible gitu ya, itu adalah wangi One of a Kind gitu teman-teman. Bahkan di kulit saya yang notabene kayak badak ini ya, itu hampir nggak kecium teman-teman. Mungkin ada ya di kulit saya itu, waktu itu saya cek di Pretty, saya nggak beli langsung, saya coba di Pretty langsung ya. Wangi yang ada di kulit saya itu adalah wangi seperti woody, yang dia itu arahnya hampir sama kayak um, kayu yang ada di pensil gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu pernah rawat pensil, terus kan ada wangi-wangi kayak kayu-kayunya yang soft gitu ya. Nah itu wangi yang ada di kulit saya seperti itu gitu teman-teman. Nah karena semua notes yang dipakai dari One of a Kind, mulai dari top notes, middle sampai ke base itu kan semuanya pakai ISO super gitu teman-teman. Nah beda halnya dengan kedua perfume ini, tapi untuk fokus kita hari ini yaitu kita akan ngebahas si Smells Like Nighting aja gitu ya. Karena yang ini kita bisa bahas setelahnya.
atau di hari berikutnya nanti saya bakal bahas lebih detail lagi, karena di antara kedua parfum ini sebenarnya ya, kedua parfum ini bisa dipakai sendirian gitu ya, atau dipakai tanpa dijadikan perfume enhancer, karena yang One of a Kind itu benar-benar bisa dipakai untuk perfume enhancer atau penguat perfume, atau ya kalian nanti bisa googling sendiri ya, atau perfume yang sifatnya itu untuk booster, untuk perfume yang nanti yang kedua yang akan kalian pakai gitu teman-teman. Contohnya ya, kalau misalnya kalian punya perfume yang sebenarnya performanya itu cuma moderate aja gitu ya, mungkin kalau dipakaikan perfume enhancer itu akan memberikan kesan yang lebih rich, memberikan kesan yang bolder juga, dan memberikan kesan yang agak twist yang berbeda gitu teman-teman dari perfume aslinya gitu ya. Nah, ini kita singkirin dulu aja. Kita akan bahas si Smells Like Nothing versi sebelum rebranding gitu teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja ke scent profile-nya. Untuk top notes-nya di sini ada ozonic notes, kemudian di sini ada middle-nya ada floral notes. Kemudian untuk base note-nya di sini ada synthetic musk, isoe super, dan ambroxide gitu teman-teman. Oke, seperti biasanya di kiri saya ini udah ada base note dari Smells Like Nothing, itu yang udah saya spray udah lama ya, dan ini masih ada wanginya gitu teman-teman, sekitar 2 jam lalu kurang lebih, dan ini udah bener-bener skin scent banget. Nah, nanti saya jelaskan juga skin scent itu apa sih di dunia perfumer gitu ya, seperti yang udah-udah. Nanti tangan kanan saya ini akan ada initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. Let's we try. Bismillahirrahmanirrahim. Spare-nya dia masih bagus ya, yang ngeluarin jusnya tuh banyak. Oke, wow, saya suka banget. Oke, begitu di opening, begitu di spray, wangi yang ada di kulit saya dan di hidung saya ini adalah wangi dari ozonic slash wangi metalik gitu teman-teman ya. Wangi metalik di sini memberikan kesan dia tuh yang clean gitu ya, meskipun di sini saya nggak baca ada notes kayak lavender atau clary sage gitu ya, itu nggak ada sama sekali. Justru di sini benar-benar wangi yang ada, yang terdetek di hidung saya adalah wangi dari metallic notes gitu teman-teman, atau aldehyde juga bisa ya. Nah, nggak butuh waktu lama di kulit saya ini langsung berubah menjadi wangi yang lebih floral gitu teman-teman, atau wanginya ini pendekatannya kalau di kulit saya itu jadi wangi white floral, atau wangi di kulit saya ini kayak jasmine gitu ya, bukan ke tuberose tapi lebih ke jasmine. Wanginya lebih fresh karena kebantu sama wangi dari ozoniknya atau metallic note-nya ya di kulit saya ya ini ya. Nanti kalau di kulit kalian kurang paham juga, karena di kulit orang kan akan beda-beda ya, terutama untuk perfume yang punya notes isoe supernya gitu teman-teman. Oke, begitu di base ya teman-teman ya, wangi yang paling kentara di sini adalah wangi maskingnya gitu teman-teman. Memang nggak terlalu kenceng maskinya, tapi di sini maski yang paling kerasa agak bersih, enggak sweet. Justru di sini yang paling dominan di kulit saya memang adalah wangi dari si jasmine-nya itu sendiri teman-teman. Jasmine-nya tetap lingers di kulit saya dan di hidung saya, dan ini menjadi wangi yang sangat soft gitu teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang agak bingung gitu ya, apa sih skin scent itu? Jadi skin scent ini beda sama leather ya teman-teman ya, jauh berbeda, karena skin scent di sini uh, bukan serta-merta perfumer itu membuat satu scent itu wanginya kayak kulit. Skin scent itu sebenarnya bukan serta-merta kayak gitu, tapi skin scent di sini adalah wangi ketika kita itu habis mandi, tapi ada jeda sekitar ya sejam 2 jam lah. Kayak misalnya kulit kalian itu habis mandi, kalian habis mandi, habis itu kalian itu nggak pakai apapun gitu setelah habis mandi ya, atau mungkin kalian akan pakai kayak hand body gitu ya, tapi setelah itu kalian tinggalkan kulit kalian itu sekitar 2 jam, satu jam sampai 2 jam gitu ya. Nah,
kalian sniff atau kalian endus gitu ya kulit kalian itu sampai 2 jam setelah kalian mandi, wangi skin scent itu adalah wangi yang seperti itu gitu teman-teman, atau wangi asli kulit kita gitu ya. Atau bisa jadi skin scent itu bisa digambarkan gitu ya. Um, Perfume itu yang udah sangat soft, udah apa ya, udah hampir menyatu sama wangi dari kulit kita sendiri gitu teman-teman. Itu yang dinamakan dari skin scent sendiri ya. Nah, saya setuju kalau Smells Like Nothing ini dia mengarah ke skin scent, dia soft banget, tapi yang udah saya buktikan sendiri, yang tadi di sini, ini udah sekarang jam 4 sore. Saya sniff, saya spray, awal spray untuk yang di sebelah sini, itu udah sekitar dari jam 2 kurang lebih ya. Saya coba sniff gitu ya, saya coba spray. Ya, sampai sekarang pun juga masih ada gitu teman-teman. Cuma dia wanginya sangat tipis gitu ya, mendekati wangi dari kulit saya sendiri gitu. Nah, uh, apakah ini sama seperti keluaran yang terbaru? Jawabannya saya tidak tahu. Saya belum pernah coba gitu teman-teman ya. Dan apakah ini worth to buy gitu ya? Jawabannya kalau kalian punya kebutuhan khusus gitu ya, atau kalian punya problem di hidung kalian atau di kulit kalian gitu ya, yang paling jelas adalah di hidung kalian gitu ya. Contohnya bapak saya itu ya, saya belikan perfume, waktu itu saya pernah kasih dupe-nya dari YSL Kouros karena wanginya sangat sangat old school dan wanginya bapak-bapak banget ya. Saya belikan yang series dupe-nya gitu ya, saya agak lupa namanya apa ya, saya agak lupa. Saya kasih, sampai sekarang masih utuh teman-teman. Itu saya udah kasih sekitar 2 tahun yang lalu. Terus beberapa perfume yang pernah kita kasihkan ke kayak misal bapak saya ulang tahun gitu ya, sampai sekarang masih utuh dan nggak pernah dipakai. Yang pakai ya waktu itu ya saya akhirnya, atau dipakai sama kakak saya yang cowok gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika saya udah menemukan perfume ini gitu ya, eh saya terbantu gitu, terutama untuk bapak saya ya, karena bapak saya itu kan selalu pakai bedak gitu ya, which is kalau bedak itu kalau dipakai di kulit, apalagi di ketiak gitu ya, itu kan pasti akan menimbulkan burket gitu ya teman-teman ya. Jadi saya menyarankan bapak saya untuk Pak coba pakai perfume dari ini gitu ya, saya pernah nyaranin gitu ya. Ini cocok banget buat kalian yang seperti bapak saya gitu ya, punya problem gitu ya untuk pemakai perfume. Pakai perfume itu pasti akan selalu bersin gitu ya kalau ada SPL-nya yang buas banget kayak gitu. Ini kalian bisa banget jadikan referensi gitu. Untuk usianya, kayaknya semua usia bisa deh teman-teman. Karena seperti slogannya mereka, your decide atau your own decide gitu. Ini bisa kalian pakai kapanpun gitu ya, mau keluar gitu ya, atau mau ngantor, atau mau nongkrong gitu ya, kalian bisa banget. Tapi mungkin kalau misalnya nongkrong kalian nggak akan terdetek gitu ya, karena wanginya kan sangat soft ya. Terus kalau saya sih biasanya buat tidur gitu ya, atau buat tidur, atau buat ya kalau misalnya acara-acara yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ramai aja sih teman-teman ya. Terus abis gitu, yes, untuk di tahun 2025 sebenarnya perfume yang wanginya seperti ini itu sudah bisa saya temuin gitu ya. Wangi yang arah pendekatannya ini sama seperti Marc Antoine yang Jenny Made. Itu karena dia wanginya ya, karena mereka itu niche gitu ya, dan wanginya itu sangat sangat art gitu ya. Terus SPL-nya juga keras banget, strong banget gitu. Jadi yang paling deket aja lah ya, itu kayak misalnya dari Essential Perfume, itu yang Boas Imperial. Habis gitu, kalau dari lokal itu saya pernah nemuin Scent of Pluto yang di bawah pohon. Itu wanginya juga sama kayak gini. Habis gitu apa lagi ya? Ini.
Saya agak lupa ya. Dari reviewer juga kok, dia pernah ngeluarin perfume juga, namanya saya lupa. Silver Song of Bird, something gitu, saya agak lupa ya. Habis gitu beberapa perfume lagi saya agak lupa juga teman-teman. Ya wanginya hampir-hampir kayak gitu, hampir-hampir sama kayak gitu, yang ada pembawaan wangi dari metaliknya gitu teman-teman ya. Karena wangi metalik itu ya setahun ya mungkin hampir setahun ini udah agak agak booming ya, agak booming wangi seperti itu. Cuma saya nggak yakin wangi yang seperti itu bakalan bisa bertahan lama di perfume lokal. Apakah akan bertahan lama? Apakah hanya hype aja gitu teman-teman? Kita tunggu aja reaksi yang kedepannya gitu ya. Oke, untuk bahasan dari Smells Like Nothing dari Unusual sebelum rebranding cukup sampai sekian aja. Thank you very much. See you later.